Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Market Buzz, dan pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mbak Cindy Alicia Ramadhania, Research Analyst dari INH Kurindo Sekuritas. Selamat pagi Mbak Cindy, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Prisa, Mas Ya, Vicky, baik. terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz di Power Breakfast. Langsung saja Mbak Cindy, di penutupan perdagangan di hari Rabu, nampaknya IHSG tidak kemudian mengikuti pergerakan ataupun penutupan perdagangan untuk bursa Eropa, Amerika, dan juga Asia begitu ya. Yang lainnya kompak menghijau tapi IHSG melemah. Analisa Anda seperti apa? Tapi ini kompak menghijaunya karena kemarin kita tutup ya Oke. untuk Eropa dan juga Amerika, sementara Rabu kemarin ini untuk IHSG melemah. Betul. Tampaknya pagi hari ini akan mengikuti dengan kenaikan terbatas atau ada persepsi lain nih Mbak Cindy? Oke, kalau dari kami sendiri melihat bahwa IHSG untuk pergerakan hari ini ya cenderung melemah gitu, karena kita tahu ada risalah The Fed ya tentunya yang mengatakan bahwa akan semakin lebih agresif gitu. Dimana kemarin juga kalau misalnya kita lihat nih, bursa dari Asia sendiri memang bergerak variatif, namun cenderung memang ditutup di zona merah, karena itu dia kalau misalnya IHSG kemarin pun mungkin buka, ada potensi untuk melemah juga. Nah makanya untuk hari ini pun kami sendiri melihat bahwa IHSG bergerak melemah, yaitu di level 6.800 hingga 7.000 kisarannya. 6.800 hingga 7.000? Hingga 7.000. Oke, 7.000. lebih ke pelemahan terbatas ya. Iya. Baik, kalau kita lihat Wiki ya, ada banyak sekali emiten yang rencananya akan melakukan pembagian dividen sampai dengan kumnya itu akhir Mei, dan beberapa diantaranya ini adalah memang emiten dengan high dividen atau masuk 20 saham dengan dividen terbesar atau konsisten 3 tahun terakhir melakukan pembagian dividen, diantaranya adalah PTBA dan juga Antam. Bagaimana Anda melihat beberapa saham yang akan melakukan pembagian dividen? Menarik tidak? Oke, kalau misalnya untuk saham yang akan membagikan dividen tentunya cukup menarik ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya musim-musim dividen ini ada dua tipe ya, pelaku pasar di mana mereka memanfaatkan momentum di jangka pendek, karena biasanya mendekati cum-date atau di ex-date harga sahamnya memang cenderung melemah karena memang sudah diakumulasi nih sebelum cum-date sudah mulai akumulasi. Tapi sebenarnya kalau misalnya sebagai dividen hunter itu lain ceritanya ya, karena mereka melihat memang kinerjanya yang semakin oke, kayak misalnya dari PTBA. PTBA sendiri kenapa secara yakin mereka memberikan 100% dividennya untuk investor, karena mereka melihat kelebihan dari kasnya itu sendiri. Berarti kan performa kinerja saham dari PTBA itu memang cukup oke. Nah, terus juga kemudian kita lihat misalnya ada lagi dari TINS. Kita tahu bahwa kinerjanya cukup oke, di mana kita tahu bahwa laba bersihnya ya itu melonjak hingga 5.700 sekian persen gitu. Berarti kan memang itu cukup berita yang menggembirakan bagi investor sendiri, makanya mereka berani memberikan dividen yang jumbo. Baik, tapi secara pergerakan harga saham untuk Antam, kemudian PTBA dan TINS ini kompak turun pada Rabu lalu. Apakah secara Ya. sentimen dividen ini sudah mulai mereda, Mbak Cindy? Oke, sebenarnya kalau misalnya kenapa melemah ya, karena ya wajar, pasti ada aksi taking profit gitu ya, koreksi itu memang wajar. Tapi kita sendiri kan melihat bahwa kalau misalnya dari saham ini sendiri ya, apalagi komoditas, kita tahu bahwa tahun ini tuh merupakan tahun-tahun yang bisa dibilang kemenangan bagi komoditas gitu. Saya sendiri sih melihat ada potensi untuk harga sahamnya itu kembali naik ya, apalagi juga kita tahu kalau misalnya dilihat dari segi supply-nya sendiri dari komoditas memang masih terbatas ya, jadi masih ada harapan untuk meningkat, ditambah lagi dengan mereka yang akan memberikan dividen cukup oke.